Kemudian di bab yang keempat, kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab la yasubbur rajulu walidayhi. Bab janganlah seorang lelaki mencela kedua orang tuanya. Ya. Sini beliau terangkan, tidak boleh ada seorang mencela kedua orang tuanya. Ya. Ini kandungan atau petikan bab ini beliau ambil dari hadis. Dari Imam Al-Bukhari harus diketahui ya, sangat tajam sekali pemahaman beliau dalam memberikan judul-judul bab. Sampai sejumlah ulama menulis buku khusus untuk menerangkan bab-bab Al-Bukhari saja. Apa maksud dari bab beliau ini? Jelas ya? Ya, bahkan sebagian judul bab yang beliau berikan, kadang datang ulama setelahnya, mereka bingung. Ya, dari mana Imam Al-Bukhari mengambil pendalilan dari hadis dia dibawakan? Apa kaitannya dengan judul bab? Ya, nah ini dari kedetailan fikih Imam Al-Bukhari. Jelas ya? Imam Al-Bukhari sini mengambil judul jangan seorang lelaki mencela kedua orang tuanya. Ini kalau mendengar judul ini maka akan ada pertanyaan sebagaimana yang terjadi ya pada para sahabat. Ya. Apakah ada orang yang mencela kedua orang tuanya? Atau bagaimana ada orang yang bagaimana bentuk mencela kedua orang tua itu? Nah, di sini diterangkan hadisnya oleh beliau. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Yunus. Ya, Ahmad bin Yunus, nama lengkapnya Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i. Jadi Yunus di situ bukan nama ayahnya, itu nama kakeknya. Yunus nama apa? Kakeknya. Ya, perawi seperti itu. Kadang namanya disebut bin, setelah disebut nama setelahnya bin fulan itu bukan ayahnya, tapi kakeknya. Bahkan ada yang buyutnya. Ya. Di atasnya lagi. Dan ini dari penyebutan nama biasa di dalam ilmu riwayat. Al-Yarbu'i ya. Dia ini Ahmad bin Abdullah bin Yunus Al-Yarbu'i, Kufi. Thiqah. Qala haddatsana Ibrahim bin Sa'ad. Ya, Ibrahim bin Sa'ad ini nama lengkap beliau Ibrahim bin Sa'ad bin Ibrahim Ibnu Abdurrahman Ibn Auf Az-Zuhri. Ya. Beliau thiqah, sabat. Ibrahim bin Sa'ad. An abihi, dari ayahnya, Sa'ad bin Ibrahim. Ayahnya juga seorang rawi thiqah. An Humaid bin Abdurrahman, dari Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman ini pamannya. Paman dari Sa'ad. Nah, ini Masya Allah ya. Keluarga ini. Jadi anak meriwayatkan dari ayah, ayah meriwayatkan dari paman. Ya. Bagus juga membaca ya, kalau keluarga itu Masya Allah semuanya orang-orang salih, orang-orang yang baik, saling mewariskan ilmu. Ya, harum juga penyebutannya. Nah, kata beliau, an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min akbaril kabair ayyal anar rajulu walidayhi. Sungguhnya dari dosa besar yang paling besar, seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Jadi dosa besar yang paling besar adalah seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya. Qila ya Rasulullah, wa kaifa yal'anu ar-rajulu walidayhi? Maka ada yang berkata, ya Rasulullah, bagaimana seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya? Ya. Maksudnya ini fitrah, kebiasaan. Ya. Manusia tidak ada anak yang melaknat apa? Orang tuanya. Ini kan kebiasaan manusia. Walaupun ada sebagian yang luar biasa. Ya. Di luar kebiasaan. Ya. Maka Nabi menjelaskan kenapa seorang itu dikatakan melaknat kedua orang tuanya. Kata beliau, yasubbur rajulu abar rajuli fayasubbu abah.
Wa yasubbu ummahu fa yasubbu ummah. Ya. Kata beliau, seorang lelaki dia mencela ayah orang lain, maka orang itu balik mencela ayah dia. Dan seorang mencela ibu orang lain, orang itu balik mencela ibu dia. Jelas ya? Ya. Jadi ini makna dia mencela kedua orang tuanya. Si A mencela ibunya si B. Si B balik cela ibu si A. Memang ibu si A ini bukan A yang mencelanya si B. Tapi B kenapa dia mencela ibu si A? Siapa yang menjadi sebab? Sebabnya adalah si A sendiri, kan begitu. Dia menjadi sebab. Nah, ini hadits menunjukkan banyak pelajaran. Sisi pendalilan Imam Al-Bukhari dari kandungan bab jelas. Ya, dan ini dari bentuk ya, seseorang itu wajibnya berbakti kepada orang tua. Jangan dia menjadi sebab orang tuanya tersentuh oleh kejelekan. Jelas ya? Ini makna berbakti. Ya. Jadi jangan dia menjadi sebab orang tuanya tersentuh oleh kejelekan. Banyak anak yang kadang nggak paham. Dia berbuat, berlaku, bertingkah. Ya. Ketika terjadi masalah, yang menanggungnya adalah siapa? Orang tuanya. Ini bukan dari bentuk bakti. Bukan dari bentuk berbakti kepada orang tua. Ya, maka ini isyarat. Dan hadits ini adalah dasar utama di dalam kaidah saddud dzari'ah. Kita punya kaidah syariat namanya saddud dzari'ah, menutup segala pintu yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan. Iya. Apa saja yang bisa mengantar kepada hal yang diharamkan, maka pintu itu diharamkan oleh syariat, ditutup. Tidak boleh dibuka. Ya, di sini seorang mencela ibu seseorang, tidak dibolehkan membuka itu. Kenapa? Akan mengakibatkan kerusakan yang lain. Mengakibatkan ibunya sendiri akan dicela oleh orang lain. Ya, dan ini dasar kaidah diambil dari ayat Al-Quran. Allah berfirman, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. Dan janganlah kalian mencela orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Orang yang beribadah kepada Allah, jangan kalian celah. Jadi orang yang beribadah kepada selain Allah jangan dicela. Kenapa? Sebab kalau kalian mencela mereka akan balik mencela Allah tanpa apa? Tanpa ilmu. Iya. Maka ini dasar kaidah yang sangat kuat di dalam syariat kita. Nah, hadits ini juga menunjukkan ya, bahwa sebuah perkara yang kalau akhir dari perkara itu akan masuk ke dalam perkara yang diharamkan, maka perkara itu tidak boleh dia lakukan. Walaupun dia tidak memaksudkan apa yang diharamkan itu. Ya, jelas ya? Walaupun dia tidak memaksudkannya. Nah, iya. Ini diambil banyak pendalilan dari kaidah ini. Ya, karena itu di buku fikih ini kaidah besar. Termasuk kaidah besar, dibahas di banyak bab. Ya. Dibahas di banyak bab. Banyak pembahasan. Nah. Baik. Kemudian dari hadits ini juga ya, terdapat penjelasan penetapan adanya dosa besar. Ya. Ini insyaallah akan lebih kita terangkan nanti di bab yang ke-6. Menjelaskan penetapan adanya dosa besar. Dan ini juga menjelaskan bahwa dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ya, ada dosa besar dan ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Ya. Dan hadits ini juga menunjukkan bahwa seorang murid, ya, dia boleh bertanya kepada gurunya pada hal yang dia kurang paham. Ya, seperti sahabat di sini bertanya, sehingga Nabi menjelaskan apa yang seharusnya dia pahami. Ya.
Nah, hadits ini juga menunjukkan bahwa siapa yang menjadi sebab terjadinya sesuatu, dia juga ikut bersyirikat dalam dosa dalam sesuatu itu. Jelas ya? Karena itu, ya, orang yang misalnya menyuruh orang lain membunuh, ya, maka orang yang membunuh secara langsung ini dia kena hukum bunuh. Demikian pula orang yang memerintahnya, sebab dia sama hukumnya. Orang yang menjadi sebab terjadinya sesuatu. Ya. Dan ini kaidah agung patut diperhatikan. Ya, dan di masa ini banyak yang kadang tidak memperhatikan hal ini. Ada sebagian orang, dia menjadi sebab terjadinya kemungkaran. Dia anggap bahwa dirinya tenang-tenang saja, dia tidak melakukan. Ya. Sepanjang dia menjadi sebab, maka dia menanggung kejelekan dari kemungkaran yang terjadi tersebut. Karena itulah hati-hati. Ya, seorang mukmin itu dia berberkah dimanapun dia berada, menjadi kebaikan dimanapun dia berada. Ya, bukan menjadi sebab terjadinya kejelekan. Baik, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Kita siap-siap untuk sholat maghrib. InsyaAllah ta'ala setelah sholat maghrib kita lanjutkan pembahasan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.